Bapak Ibu saudara sekalian yang berbahagia, pertama-tama yang saya hormati Ketua Waludi Provinsi Riau Ibu Mariana yang baru beberapa hari kemarin ya, tanggal 11 dilantik sebagai Ketua Waludi Provinsi Riau. Selamat kepada Ibu Maria dan saya terima kasih. Beliau sudah mulai jalan-jalan mengunjungi umat di berbagai daerah. Saya kira ini adalah kunjungan yang pertama bagi Ibu Mariana. Beri tepuk tangan kepada beliau. Terima kasih Bu. Mudah-mudahan berkat bimbingan beliau Ibu Mariana, umat Buddha semakin maju, semakin baik dan semakin berbaik, sejahtera dan bahagia. Seterusnya yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Rohaniwan Tridharma Agung se-Indonesia, yaitu Ibu Maria. Beliau adalah selain sebagai ketua, beliau adalah sesepuh yang sudah malang melintang bergelut di bidang keagamaan Buddha. Beliau sangat antusias untuk mengembangkan agama Buddha. Bahkan beliau saat ini juga sedang mendirikan sekolah, yaitu yang disebut dengan sekolah Sinkros Dharma Bakti. Mungkin barangkali ini adalah sekolah Patria Dharma. Ibu Maria juga mendirikan sekolah namanya Sinkros Dharma Bakti. Adalah sekolah yang memang cita-cita beliau bagaimana masyarakat Provinsi Riau mengenal budaya, adat, tradisi leluhur yang sehingga berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain. Tepuk tangan untuk Ibu Maria. Mudah-mudahan kelak Ibu Maria jadi ibu atau dewi lah, katakan dewi yang penuh kasih sayang, dewi yang penuh welas asih. Mungkin barangkali nanti bisa seperti kayak Master Cenien. Tepuk tangan kepada beliau. Kemudian yang saya hormati Ketua Yayasan Pak Chuan An, Yayasan Patria Dharma. Saya tahu bahwa sekolah ini sudah berdiri sejak tahun 1980. Bapak Ibu saudara sekalian, sekolah yang berdiri sejak tahun 1980, tentu kalau hari ini sudah 2024, maka umurnya hampir sekitar 54 tahun. Kalau umur 54 tahun, tentu sekolah ini udah 44 tahun. Kalau 44 tahun, maka sekolah ini sesungguhnya sudah sekolah dewasa. Sekolah yang sudah hebat, sekolah yang sudah mumpuni, sekolah yang sudah profesional, dan sekolah yang betul-betul sudah bisa membangun bangsa, dan kemudian kualitasnya pun juga semakin. Pada hari Imlek, selain kita juga bisa makan bersama dengan keluarga, bisa juga bersilaturahmi. Juga tadi siang saya mengikuti ada namanya siram air. Nggak tahu Ibu Maria tadi disiram berapa ember, saya kurang tahu. Tapi yang jelas ini adalah suasana tradisional yang memang harus dikembangkan. Bapak Ibu saudara sekalian, selanjutnya mudah-mudahan sekolah Patria Dharma ini semakin maju. Kemudian yang selanjutnya yang saya hormati adalah Ibu Metawati sebagai penyelenggara Buddha Kabupaten Kepulauan Meranti yang juga sudah hadir pada kesempatan hari ini. Kemudian selanjutnya para pimpinan tokoh lembaga tadi disebut PSMTI, bapak-bapak sesepuh Tua Tongganai yang hadir pada saat ini. Yang besar tidak saya sebutkan gelarnya, yang kecil tidak saya sebutkan namanya, dengan rasa tidak mengurangi rasa hormat, maka semuanya saya ucapkan selamat malam, namo buddhaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Bapak Ibu saudara sekalian, sebagai umat beragama, marilah kita tidak henti-hentinya untuk mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Sang Tritna, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah, maka pada malam yang berbahagia ini kita semuanya dapat berkumpul di ruangan ini atau di halaman sekolah Patria Dharma ini dalam keadaan sehat, tidak ada halangan suatu apapun. Mudah-mudahan cuacanya mendukung dan tidak hujan.
Bapak Ibu Saudara sekalian, pada malam yang berbahagia ini saya sungguh bahagia karena saya bisa hadir pada kesempatan malam festival Chinese New Year atau festival tahun baru Chinese atau Imlek pada 2025 ini. Kenapa saya tidak sebutkan 2576? Karena Imlek itu sesungguhnya itu terjadi itu ribuan tahun yang lalu, bahkan sejak zaman dinasti Jia, kemudian sampai dinasti Shang, kemudian Zhou, kemudian dinasti Jin, dan kemudian dinasti Han sampai dengan hari. Jadi Imlek ini merupakan satu kegiatan tradisional yang sudah terjadi cukup lama hingga hari ini, dan seluruh agama, seluruh umat manusia yang masih menghargai leluhur, menghargai tradisi budaya bangsa, dia merayakan. Jadi kalau saya hitung dari 2000, kalau ini ditulis 2576, itu dihitung dari perhitungan dari penanggalan konsili. Konsili itu kan berarti perhitungan itu dihitung dari kelahiran Nabi Konghucu, yaitu 551. Tetapi sesungguhnya Imlek dirayakan jauh dari sebelum kelahiran Nabi Konghucu. Maka karena itu saya tidak sebutkan 2576. Bapak Ibu Saudara sekalian, Imlek ini memberi semangat kepada kita semuanya, memberi motivasi kebersamaan, memberi motivasi kerukunan, dan kemudian harapan-harapan yang cukup sangat panjang. Karena itu maka saya ucapkan selamat Gongsi Pacai, itu bahasa Mandarinnya. Kalau bahasa Hokkianya itu kalau nggak salah Kyonghi Buat Cai. Itu mudah-mudahan kita semuanya memperoleh keberuntungan, memperoleh kesehatan, memperoleh kemakmuran, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Ini harapan kita semua. Nah, harapan tahun baru ini mudah-mudahan, karena ini adalah diselenggarakan di Sekolah Patria Dharma, mudah-mudahan Sekolah Patria Dharma mulai berubah. Patria Dharma harus membenahi diri agar Patria Dharma menjadi lebih diminati oleh seluruh masyarakat, khususnya para siswa-siswi yang ada di sini. Bapak Ibu sekalian, tadi tampil Ibu Mariana. Ibu Mariana adalah seorang tokoh agama sekarang. Di samping beliau tokoh agama adalah dia juga seorang pengusaha besar. Di samping pengusaha besar, beliau juga barusan mendirikan sekolah yang disebut dengan Presiden University. Nah, mudah-mudahan Patria Dharma ini nanti bisa kerjasama dengan Presiden University, lulusan dari Patria Dharma yang SMA ataupun yang SMK, yang mungkin barangkali kalau tahun ini saya kurang tahu ya masih punya beasiswa atau tidak. Kalau memang tahun ini masih punya beasiswa, saya harapkan nanti mudah-mudahan Pak Chuan An sebagai ketua yayasan bisa kerjasama dengan Presiden University agar anak-anaknya yang lulus dari Patria Dharma ini bisa melanjutkan pendidikannya di Presiden University. Mudah-mudahan Bu Mariana bisa memberikan keringanan dari biayanya. Bahkan kalau saya dengar tadi dari direkturnya yaitu Bu Dinarti menyampaikan kepada saya bahwa Presiden University masih menerima beasiswa gratis 90%. Nanti kalau salah nanti tolong diperbaiki 90%. Dan kemudian Presiden University juga punya kerjasama dengan 2000 perusahaan. Perusahaan apa ya? Saya pernah membaca itu. Dan kemudian 20.000 apa 200 ya? 2.500 berapa perusahaan. Sehingga ketika Bapak Ibu anak-anaknya disekolahkan di Presiden University, kemudian nanti lulus, itu tempat-tempat kerja itu cukup banyak. Bahkan tempat kerja Bu Mariana punya perusahaan banyak. Mana tahu begitu lulus dari Presiden University, Bu Mariana mampu menampung sebagai tenaga kerja di perusahaannya. Beliau juga punya hotel, punya perusahaan properti, punya perusahaan juga perkebunan. Mana tahu dengan
kerjasama itu lulusan dari Presiden University langsung ditampung kerja oleh perusahaan-perusahaan Ibu Mariana, di samping juga perusahaan-perusahaan yang ada di Pekanbaru. Tepuk tangan untuk Ibu Mariana yang sungguh luar biasa. Beliau sudah memikirkan bangsa Indonesia, karena apapun alasannya kita tidak menjadi manusia yang hebat kalau tidak kita memikirkan rakyat dan bangsa kita sendiri. Oleh karena itu mungkin barangkali inilah cita-cita besar Ibu Mariana memikirkan masyarakat. Kita sebagai manusia belum lengkap kalau kita belum mampu membantu orang lain, belum mampu menyejahterkan lingkungan kita. Maka saya sungguh sangat bahagia kepada Ibu Mariana yang kini lulus sebagai tokoh agama dan juga masih memikirkan dunia pendidikan, membantu pemerintah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Pak Cuan A nanti setelah selesai ini bisa ketemu dengan Bu siapa namanya, Bu Nadia, bisa mengadakan kerjasama. Lulus jamin gratis sampai lulus 90% ditanggung oleh Presiden University. Nah, harapan ini mungkin barangkali membuat sekolah ini menjadi, wah gampang ya kalau saya sekolah di Patria Dharma, saya bisa sekolah gratis di Presiden University, kan begitu. Itu sekolah terkenal Bapak Ibu sekalian. Bapak boleh lihat Google atau boleh di share di Google, sekolah itu bukan sekolah ecek-ecek. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, harapan saya juga, karena ini adalah festival ini adalah untuk Patria Dharma, maka saya akan bicara tentang Patria Dharma. Nah, Patria Dharma harus mempunyai ciri khas khusus yang bisa menarik minat masyarakat yang ada di Selat Panjang ini. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa kita umat Buddha semakin kesini semakin bertambah banyak jumlah umat Buddhanya. Umat Buddha Tridharma di mana-mana ada, tetapi kita juga harus membangun, kita harus memberikan apresiasi kepada Bapak Ibu yang sudah mendirikan sekolah-sekolah Buddhis. Nah, siapa yang akan sekolah ke sekolah Buddhis adalah anak-anak kita. Kenapa? Karena disitulah ada ajaran-ajaran yang kita inginkan sesuai dengan agama yang kita minati. Oleh karena itu mudah-mudahan ke depan juga saya mungkin barangkali berkat Pak Cuan An, setelah nanti saya pensiun dari apa namanya, dari dinas saya sebagai Pembimas Buddha Provinsi Riau. Kemarin Pak Cuan An sudah memberikan surat kepada saya bahwa saya diminta untuk menjadi konsultan pendidikan di Patria Dharma ini. Saya akan bantu sepanjang Patria Dharma ini benar-benar mau merubah semua proses dari pelembaga pendidikan ini demi untuk kemajuan Patria Dharma yang sudah lama berdiri. Jangan sampai sekolah yang sudah lama berdiri ini akan ditinggalkan oleh umat, ditinggalkan oleh murid, bahkan juga akan ditinggalkan oleh masyarakat setempat. Ini harus kita bangun. Mari umat Buddha semuanya semangat untuk menyekolahkan anaknya di Patria Dharma mulai saat ini dan seterusnya. Siapa yang membuat Patria Dharma hidup adalah umat-umat Buddha, di samping juga masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu saya pesan dengan Pak Cuan, harapan saya agar Patria Dharma itu harus berubah semuanya. Administrasinya dirubah, sistem kerjanya dirubah, gurunya disejahterakan, dan kemudian karena suku sejahtera tentu dia akan benar-benar bekerja dengan serius, dan sehingga kualitas pendidikan akan menjadi lebih baik. Terima kasih. Dan saya juga kebetulan saya juga terlibat di sekolah Siningros dan Marbakti. Siningros dan Marbakti juga sedang mendirikan sekolah yang disebut dengan SMK. SMK kita punya dua prodi. Kalau prodi itu jurusan itu ada satu namanya jurusan pertanian kalau salah, satu lagi akuntansi. Bagi anak, kalau di sini tidak ada jurusan pertanian, ada enggak? Nggak ada, boleh sekolah di Siningros. Nanti Bu Maria biar buat asrama untuk yang jauh datang dari Selat Panjang. Tepuk tangan. Terima kasih. Mudah-mudahan inilah harapan semangat semangat apa namanya tahun baru Imlek ini. Mudah-mudahan memberi semangat kepada kita semua, merubah semua
harapan masa depan dan keberuntungan bagi kita semua. Terima kasih, selamat malam, Namo Buddhaya.